lo pasti bisa bikin gambar. Bisa lah, orang ada yang bilang, "Bang, bisa nggak gambar lucu? Gua gambar komeng." Karena di gua persepsinya adalah doodle tuh gambar kecil-kecil. Gitu. Berarti bisa gede. Bisa. Kalau dikasih makan. Iya. Iya. Sama Tapi di harus di sekolah. sekolah. Jadi membernya kalian tuh usia berapa saya? Nah ini Ini macam-macam. kan jawab. Ini dia. Ini dia. Pertanyaan yang sangat culture. Adalah yang ngenalin aku untuk ke coba aja pakai Ke dukun, watercolor nah kan biar gitu. dihidupin. Iya. Oh ternyata bunganya subur ya. Dibukukan. Di buku. Bentukannya. Bukan. Jadinya ada. buku apa tuh? Buku itu Emang itu yang paling gampang sampai akhirnya bahkan ibu-ibu bisa itu. Iya paling dong. easy banget. Sampai 10 dia 0. Oh segampang itu. Anggaplah kamu nih yang pameran ya. Gitu. Kamu nggak niat jual nih. Tapi tiba-tiba Jupri punya duit bawa duit 5 miliar. Waduh. Amin ya Allah. Dia nawar 20.000. Ngapain gua banyak-banyak? Gua 100.000 aja. Lo kasih gak? Gitu kan? Ngapain? Lu siram sih. Lu siram. Jup, lo kan barista nih. Iya. Lo pasti selain bisa bikin kopi, lo pasti bisa gambar. Jago. Barista kan ada yang bikin itu tuh, yang kalau Latte art. Iya. bisa. Lo pasti bisa bikin gambar. Bisa lah, orang ada yang bilang, "Bang, bisa nggak gambar lucu? Gua gambar komeng." Gue tau materi siapa tuh. Gak usah sholat. Dari tadi kamu begini ya, sholat kamu. Ya kan lo imamnya di depan. Apaan? Tapi enggak, lo kan kalau misalnya lo hobi gambar apa yang selalu lo gambar kalau lagi iseng? Lo lagi diam nih, terus lo dapat pulpen atau pensil atau uang segepok Iya, emang uang sama beli pensil emang. atau iPhone 16 nih. Ya. Ya, lo gambar apa? Gue tuh gambar monster karena kan gue suka anime kan. Ih, Jadi mata dragon lah. Gue suka gambar. dragon. Naga. 9 naga. Jadi gue gambar pemukul. Nine dragon dong, Nine dragon. Iya, Nine Dragon. Dragon cuma 2. Ya udah. Nenen. 9. Lo suka gambar naga? Naga-naga. Ya. Monster gitu. Gue bisa juga tuh gambar naga. Apa tuh? Telur naga? Bulat doang. Bulat doang. Sebelum jadi naga telur dulu. Telur Iya naga, sih. ya kan? Tapi sebelum jadi barang Somai naga. udah mulai aneh nih, udah mulai aneh nih. Udah nggak usah podcast lah, udah mulai aneh nih begini. Ya teman-teman semuanya, kalian sedang ada di Ngomong di Depan dan kali ini kita bakal ngobrol asik bersama komunitas Doodle. Yang biasa bikin telur naga. Nggak usah nggak ada. Bisa naga di pizza naga. Latte art naga. Bisa juga. Bisa ya. Ya, dapat 100 bisa. Bisa keriting tangannya. Jadi sejak kapan bikin telur naga? Ada masalah ini. Padahal kopi loh, bukan apa lo. Naganya dulu apa telurnya dulu? Oke, berarti telur dulu apa ayam dulu? Iya. Buat naga. Oke, naga. Beda soalnya kalau ayam dulu sama telur dulu, itu beda. Itu telur dulu. Iya, telur dulu. Karena nggak ada tuh ayam telur ya, telur ayam. Oh, betul. Oh, gitu. Betul, naga dulu apa Naga telur? dulu apa telur dulu? Buat gua naga dulu. Kenapa? Karena manusia aja kan orang dulu belum spermanya. Jadi kalau spermanya turun nih set jadi orang gimana? Gitu. Jadi menurut gua nggak bisa pembuahan itu nggak bisa dilakukan kalau nggak ada orang tuanya. Jadi orang tuanya dulu yang diciptain. Nah, bagus banget. Iya, Oke, iya. sekian podcast kita hari ini. Iya, ya. Seputar naga. Masalahnya ada di Kalimantan orang diskusi kayak gini sampai bunuh-bunuhan. Iya. Maksud gua kalau nongkrong jangan mabok bener goblok. Cuman tempat telur dulu bener dulu ada yang dibunuh. Nah, dari kalian yang biasa nongkrong sama naga, ya. Ini kalian kan apa tadi komunitasnya doodle art ya? Iya betul. Doodle art. Betul. Hobi sebelumnya berarti berhubungan sama gambar dong. Benar. Betul. Ini sebenarnya turunan aliran atau bukan sih kalau doodle itu? Aliran. Turunan genre bukan sih atau apa bagian kecil dari sebenarnya seni rupa atau gimana sih? Doodle nih gimana ceritanya?
Boleh? Boleh. Oh. Jadi ngejelasin dulu kali ya. Nggak bisa gitu dong. Oh, kenapa dong? Ya gitu. Sabar. Ya silakan kali ini Suwandi. Langsung aja debat. Oke. Iya kan doodle itu kan secara harfiah itu sebenarnya artinya tuh coret-coret. Oh, Berarti anak STM nyoret-nyoret tembok itu doodle tuh. Vandalisme. Iya, doodle. vandalisme itu. Vandalisme itu. Doodle itu kan sama Iya. dengan scribbling. Ya, Scrabble. Apa? Jadi dia Telur, nyoret telur. ngasal. Scramble. Nyoret asal. Beda. Iya. Sketch sama sketching, Iya, sama. Iya, sama. scribbling, sketching gitu ya. Iya sama, cuman kalau doodle itu ada kesannya tuh lebih bebas, lebih langsung gitu, lebih konstan. Aku ngeliatin kalau doodle itu kayak Mungkin kayak freestyle kali Jum. Kayak freestyle ya. Jadi maksudnya begitu kita dapat kanvas kosong, ada media yang kemudian pengen kita isi, kita tuh nyaris tanpa perencanaan gitu ya. Iya. Bisa begitu ya? Ada kesan seperti itu. Ada kesan seperti itu. Walaupun alam bawah sadarnya pegel juga saya lanjut. alam bawah sadarnya sebenarnya udah terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kayak gue nih ya. Benar-benar. Gue tuh kecilnya suka banget gambar burung. Oh gitu. Burung yang gini. Yang mana nih? Harus diperjelas dulu. Iya. Burung yang kakinya 4, emang gak tahu? Mulainya Iya, teman-teman gue bilangnya kuda. Itu burung. Orang langsung bilangnya kuda. Bukan kuda nih, burung. bagus emang. Burung yang bener lah ya. Burung benar. Bukan. Nah, lanjut ini. Ya biar koridornya oke. Karena dulu gue punya om. Kebetulan nih bapaknya dia nih, omnya nih. Enggak usah. Ya, Pribadi Anda enggak usah ini doodle. Nggak, soalnya kan biar kesannya deket gitu. Oke. Bapaknya dia tuh jago banget gambar. Oke. Bapaknya dia itu tinggal serumah sama gue ya belasan tahun lah. Jadi dari SMA hobinya gambar. Emang bener-bener bisa gambar. Bakat seni tangan yang menurut gue ada di keluarga gue tuh cuman dia doang, om gue itu doang. Dia ngajarin gue basicnya untuk bikin burung. Gitu loh, caranya bikin burung tuh begini gitu kan ya. Nah, akhirnya itu terus ke bawah. Kalaupun gue iseng tanpa sadar, begitu dapat kertas kosong, gambarnya burung. Nah itu gimana kalau kayak gitu? Itu masuk doodle nggak? Iya termasuk dong. Termasuk dong. Jadi habitnya emang ke bawah walaupun tanpa perencanaan, tahu itu aja kayak keluar gitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya kan berarti udah ada dalam Ketombe. kepala, Ketombe. Kepala. Dalam ketombe. yang kulit kepala ini. Capek banget. Dia ngomong asal soalnya. Gitu. Itu berarti itu doodle gitu. Iya, jadi sebenarnya ada kesan tidak terkonsepnya, walaupun sebenarnya kalau dikonsepin juga ya boleh. Dan sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada kesan coret-coret, nggak ada konsepnya gitu, langsung instan gitu. Oke, ya. Jadi Tanpa brief ya. Betul. Iya. Baik Jadi itu bentuk dari dalam gambarnya diri, macam-macam. oke, baik dalam diri ataupun eksternal brief tuh nggak ada sama sekali gitu ya. Iya. Oke. Apa bedanya definisi doodle yang bebas itu dengan abstrak, seni abstrak? Kalau misalnya ngedoodle itu biasanya perlengkapannya jauh lebih sederhana, Kak. Jadi misalnya cuma kertas, pulpen atau sama spidol gitu. Kalau seni abstrak itu kan sebenarnya dia nggak ujuk-ujuk jadi abstrak, tapi dia udah melalui berbagai tahapan kesenian, senian gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa nyiptain satu lukisan yang sekarang ini genrenya abstrak gitu. Kalau abstrak tuh menurut gue dikonsepin deh, Jup. Iya. Pasti dikonsepin. Karena maksudnya gini, dia Tapi sudah gue ngeliat juga. Iya, tapi maksudnya gini, dia sudah ada dalam alam pikirnya dia bahwa dia pengen ngerencanain sesuatu yang temanya begini. Cuman alirannya abstrak gitu Dia loh. udah Oke, mempelajari oke. banyak. Atau bisa dikerucutin kalau doodle itu berarti Gak bisa dikerucutin, gak bisa. Nanti dia miring kalau begini. Makanya ini bisa nancep kepala orang. Ya cucuk gitu. Lucut sih nih gambarnya. Nggak, jadi berarti kayak doodle itu adalah lining. Bisa juga. Bisa, karena ada banyak jenis. Ada yang garis doang, ada yang monster-monsteran, ada yang bunga-bungaan ya. Iya. Kalau Siska biasanya apa Kalau ininya? aku bunga-bunga sih sebenarnya. Oh ya floral berarti. Kamu fauna, flora. Fauna. Apa? Kamu genrenya apa jadinya? Dia kan Horor. Oh, Gambar susun ngesot. susah ngesot, tapi udah bisa lari. Iya sama, kurang lebihnya kayak gitu, monster-monsteran sama floral.
Kadang garis kayak apa Line namanya? art gitu sih. Tapi gini, seni doodle ini istilahnya siapa yang pertama kali kemudian menamakan ini seni doodle? Siapa ya? Siapa yang nemuin pertama? Aduh tiba-tiba kuis begini. Sumpah ya, bukan ya. saya. Siapa yang nemuin Bos pertama? begini nih. Ada nggak yang nemuin pertama? Ada. Ada. Maksudnya Dia sampai dia bukan orang Indonesia sih kebetulan. Oh. Cuman aku lupa namanya siapa. Nah, beliau ini akhirnya menamai si coret-coret ini namanya doodle. Oh bukan karena kemudian dia lagi jalan-jalan, ada doodle tuh. Tadi yang nemuin. Itu Pak Rahmat juga bisa. Itu juga bisa. Doodle ini mah doodle. Dia lah yang menemukan doodle. Gila, filosofis banget kan. ada ya. Kalau ini berarti doodle. Tembok Iya, ini. Benar. ini juga doodle termasuknya. Ini siapa yang bikin keren nih? Bukan saya, sumpah. Keren, Ini keren, dulu keren. Avandi ya. Avandi. Wow. Bukan Avandi. Avandi beda orangnya. Ini dulu Avandi kebetulan yang yang bikin ini bukan Avandi tapi Avandi ada, tapi yang bikin ini bukan Avandi. Ya nggak usah diajak. Dia kan nggak penting nih di campur tangan gambar ini. Udah nggak usah diajak. Gue taunya pas RAB-nya doang sih, itu tanda tangan udah. Dimintain RAB, tanda tangan, tentu jadi. Nggak tahu siapa nih yang bikin. Kalau tempat Cakep, kita yang cakep. lama dulu Popo. Kang Karena Popo. kebetulan Popo tuh ada kelas gue di kampus. Popo yang gambar yang ini ya. Itu ada kelas gue. Itu ada kelas gue. Soalnya ada dua seniman Popo. Ada Popo Mangun di Tangsel. Ya. Dia juga lumayan doodle juga. Ini The Popo. The Popo. The Popo. The Popo. Yang mirip avocado. Ya. Iya. Biji avocado. Biji Iya. Nah, kalau The Popo itu emang kebetulan adik kelas gua di kuliah, di kampus gitu. Kita pernah kerjasama dulu, pernah bikin salah satu edisi liquid yang emang versinya The Popo gitu. Dan dulu gua juga requestnya doodle. Tapi dalam benak gua dulu itu doodle adalah gambar kecil-kecil. Gambar kecil-kecil rapi. Gambar kecil-kecil tuh pasti gue selalu anggap itu doodle. Kalau gue ngasih brief ke desain grafis gue nih ya, Cok, isi pakai doodle deh. Nanti diisi sama doodle kecil-kecil gitu jadi penuh. Bule-bulu ya, ada produk kita yang kemudian juga akhirnya emang full doodle. Oh gitu. Gitu. Namanya bule bolu. Namanya bule-bulu. Ada nggak di situ? Ada nggak? Nah, jadi kalau definisi gue pikir doodle itu adalah pokoknya gambar yang kecil-kecil itu doodle. Terus bentuknya cuma stroke. Cuma Oh, stroke oke, doang, oke. garis doang, apa gitu. Gitu. Padahal Jadi enggak. outline stroke udah jadi gambar, kita anggapnya doodle. Nih kayak gini nih. Ini dia nih. Tuh. Kalau Iya, ini lucu banget. nah gue selalu kalau ngasih brief ke anak desain gue bikinin doodle-nya nanti isinya ini sesuai sama hobi misalnya gitu ya. Ya udah. Nah, jadi karena di gua persepsinya adalah doodle tuh gambar kecil-kecil. Gitu. Berarti bisa gede Bisa. kalau dikasih makan. Iya. Iya. Sama Tapi harus disekolahin. Disekolahin juga. Biar dewasa, bukan minggu yang gede, biar dewasa. Bodoh Sama amat. dikasih, sama dicubit biar marah jadi gede. Kayak gitu. Bisa. Yang gede kalau dicubit tuh yang gede suaranya. Yang gede suaranya bukan adiknya. Nah kalau kakak sendiri, kakak Dami sama kakak Siska ini komunitas doodle mana aja nih? Aku dari komunitas Doodle Art Tangerang, kalau Kak Dami dari Doodle Art Jakarta. Ngapain aja sih komunitas kalian tuh? Iya kita ngapain Nongkrong. sih Siska? Kopdar. Kopdar, gambar bareng. Kopdarnya ngapain aja gitu? Kita lebih sering gambar bareng ya sebenarnya. Jadi Iya. kita suka menggunakan media-media yang agak besar kayak banner gitu, atau enggak kayak kertas ukuran A3 mungkin ya. Nah itu nanti kita buat gambar bareng-bareng sama teman-teman. Kadang yang bukan member kita atau teman kita juga bisa ikutan nimbrung buat gambar bareng. Oh gitu. Kalau orang lain yang bukan komunitas kalian ikut? Kalau lagi lari gitu, Mas mau gambar nggak gitu kan? Saya di sana. Enggak, saya lagi maling. Jangan ngajak dulu. Ntar dulu, lagi dikejar nih. Malingnya maling TV. Berat ya. Kenapa begini kalau maling TV? Kan bisa rice cooker. TV-nya tabung. TV-nya tabung. TV-nya Buset. tabung. Tahun berapa tidak larinya? Dari 86. Belum kelar. Dari 86 saya masih udah tua sekarang. Masih nyetel cagur. TPI, masih ada TPI. Udah tua, saya udah capek main gambar aja.
Ada nggak sih hasrat teman-teman itu untuk memompa ambisi kayak misalkan diadu gambarnya satu sama lain? Oh, atau ada ruang kompetisinya nggak? Nah, Ada dong, ya, ada, kompetisi. ada. Ada banget. Doodle tuh ada? Ada banget. Ada banget. Kayak gimana tuh? Jadi kalau secara internal sendiri itu suka ngadain apa namanya Challenge gitu. challenge. Jadi nanti ada hadiahnya, kan kita ada sponsor utamanya nih yang sudah menemani 10 tahun belakangan ini. Apa tuh sponsor apa tuh? Boleh sebut sponsor. Boleh sebut sponsor Nggak apa-apa, tuh. penasaran aja kan tinggal Iya. di bip. Oh iya benar. Snowman. Snowman. Oh iya. Snowman di film. Jadi Oh, ini Elsa. Bukan Snow Woman itu. Kan ada yang do you wanna build? Do you want to be a snowman? Iya, Iya, itu. betul. Olaf. Oh itu iya si Olaf. Olaf, emang dia. Bener. Jadi Olaf. Mulai ngasal aja. Nggak tahu. Terus lombanya berarti Iya. dapat spidol. Iya. Atau enggak dapat artwork yang lain buat ya siapapun. Watercolor nih. biasanya Iya, juga suka watercolor, dapat apa gitu. segala Watercolor macam. pensil, Oh watercolor. iya bisa terus ya. Watercolor pensil. Ada. Ada. Hah, ada. Ya. Udah mulai sakit nih. Udah bukan nyiksa nih. Batuk-batuk. Iya maksud gua kan watercolor kan berarti kan nih cat, kena air, set. Terus ada pensil. Yang pensil tuh maksudnya dia bentuknya pensil, tapi kalau kena air nanti kena air bisa jadi- melebar gitu loh. Iya. Terus basah jadinya. Kalau kena Iya sih, basah. Kalau nggak basah mah tales. Iya. Iya bener juga. Ah. Atau enggak misalnya lagi kerja sama instansi tertentu atau brand tertentu gitu. Nanti kan mereka ngesponsorin hadiah misalnya gitu. Nah, terbuka untuk umum, siapa aja boleh ikut, nggak mesti membernya doang. Bahkan yang di Umum luar gitu ya. umum juga boleh kayak gitu. Tapi kalau ruang kompetisi yang sifatnya festif ada nggak ya se-Indonesia nasional itu suka ada nggak? Ada pernah Ada aja sih. beberapa kali pernah. Regular atau Enggak per occasion aja sih. Kalau misalnya kayak beberapa waktu lalu nih kita tuh baru ulang tahun yang ke-10 gitu kan. Jadi satu dekade. Nah, jadi kita pengen lombanya lumayan gede nih, se-Indonesia boleh ikut gitu. kalian itu ya yang udah kalian yang termasuk. organize sendiri Iya. gitu ya? Oh, nah, tapi pertanyaan gue terus berikutnya adalah sebenarnya apa yang mendasari untuk bikin komunitas? Oh, Kalau gimana itu sih komunitas kan awalnya dari induknya dulu. dari induknya dulu ya. Jadi dulu balik ke tahun 2015 kalau nggak salah. Oke, balik nih ya. Balik nih ya. 2012. Ketahan corona. Gak jadi balik lagi, masih miskin gua. Calon miskin. Miskin. Masih miskin 2015 gak jadi. Dulu belum sebulkin ya saya. Udah. Oh, udah 2015. Oke. Bapak ini nge-gym udah 28 tahun. Waduh. Dari gua kuliah. Wow. Terus. Jadi pas 2015 itu kan belum terbentuk nih si Doodle Art ini kan. Kita masih kayak nyari-nyari komunitas atau perkumpulan yang Suka nyeni gambar. lah gitu. Iya. Entah itu kaligrafi, entah itu menggambar, sketsa atau apapun. Terus nyari-nyari di Instagram. Nah, ceritanya waktu itu ada komunitas kaligrafi Indonesia gitu ya. Aku ikut ke sana dan ternyata ada founder yang sekarang jadi foundernya Doodle Art Indonesia namanya Anya. Nah, aku pertama ketemu Anya di situ. Pas di situ si Anya tuh kepikiran, oh ternyata bisa juga ya kalau misalnya kita punya hobi tertentu terus kita gathering kayak komunitas yang ini nih gitu. Kayak kaligrafi ini. Iya gitu kayak kan. kaligrafi ini seru juga kali ya gitu kalau gue bikin sendiri sesuai sama yang gue minatin gitu kan. Akhirnya dia bikin lah, kebetulan tahun itu belum ada nama Instagramnya Doodle Art Indonesia tuh belum ada. Belum ada? Akhirnya dia pakai. Oke. Nah akhirnya pas dia bikin itu berkembang lah jadi per regional. Ada Doodle Art Jakarta, ada Tangerang Doodle Art, ada Bekasi Doodle Art, ada Depok, ada segala macem. Bahkan sampai akhirnya ke se-Jawa, terus luar Jawa gitu. Sampai akhirnya sekarang ke satu Indonesia udah ada 60 regional yang bawahnya Doodle Art Indonesia gitu. Nah, ada aturan mainnya nggak sih? Maksudnya gini, kan pasti ada ketentuan dan peraturan lah di setiap komunitas. Waktu pertama kali bikin, langsung udah ada aturan mainnya nggak? Kan kalian kemudian tumbuh subur di masing-masing kota ini kan Betul. harus ada
rules yang kemudian mengikat mereka kenapa mereka berhak untuk menyandang nama doodle art apa gitu. Misalnya doodle art Mojokerto gitu misalnya. Kan harus ada daerah banget sih itu. apakah jumlah member minimal berapa gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu ya? Dulu itu kan terbatas ya kota-kota yang bisa kita datengin maksudnya luar kota Jakarta yang bisa kita datengin kan terbatas. Jadi waktu itu si Anya cuman mintanya sih yang penting dia emang mau jadi PJ-nya lah, admin sosmednya gitu. Penanggung jawabnya nanti rekrut membernya atau kegiatannya apa atau gimana itu hak masing-masing regional. Cuma nanti kalau misalnya mau ada kayak di sponsor pengen butuh spidol atau apa, nah bisa ngirim dari kita gitu. Jadi pengirimannya semuanya dari Doodle Art Indonesia. Terus kalau misalnya butuh misalnya engagement misalnya gitu, terus kan di Instagram kita bantu up di regionalnya dia. Gitu. Sorry, berarti kepentingan komersial masing-masing yang ada di regional ini tetap yang bikin proposalnya misalnya cuma doodle art Indonesianya? Atau masing-masing boleh bikin? Masing-masing boleh bikin. Yang Jadi, penting si Doodle Art Indonesianya tahu dia lagi ngadain aktivitas kegiatan Apa. apa. Mantau aja ya, mantau aja. Jadi sebenarnya kan biar Doodle Art Indonesia itu bisa ngebantu up nih kira-kira kalau misalnya ada acara gini misalnya di Tangerang gitu kan, oh nanti kita bakal ada acara nih misalnya di Bintaro gitu. Kita kasih tahu ke Doodle Art Indonesia biar yang belum follow Tangerang Doodle Art juga bisa tahu nih kalau misalnya ternyata ada acara di Bintaro gitu. Jadi biar lebih banyak engagementnya sih gitu. Dan Tapi nggak ada rules mantau khusus juga ya. Mantau juga ya, takutnya kan misalnya ada kegiatannya ternyata agak menyimpang atau kita nggak tahu Menyimpang ada tuh apa. seperti apa? Ya bukan menyimpang sih, ini contoh-contoh Ya kasar contoh aja. buruknya kayak gimana? Misalnya kayak pakai nama Doodle Art tapi pakai buat mohawk keuntungan yang pribadi. menyimpang. Mengepang itu. Bukan menyimpang, mengepang. Pakai mohawk, antingnya di hidung. Ada rantai yang sampai dompet. Sapi dong. Sampai dompet. Jadi kalau ada pencopet, jangan diambil, ngomongnya dua, lepas dulu. Nah, kalau gue kan suka sekali gambar. Oke. Sampai pernah sempat mau masuk ke SNMPTN FSRD-nya ITB. Cuman gagal. Ya udahlah pupus Gagal lah. gara-gara gambarnya ternyata bukan gambar yang diharapkan dari anak-anak ITB. Emang ngerti. Nah, enggak, jadi sesenang itu gue gambar. Tapi ya udah gue fokusin karena memang stand up comedy lebih menjanjikan. Jadi gue fokus di dunia ini. Nah, kalau misalkan gue di luar dari komunitas kalian, apa sih benefit orang luar masuk ke komunitas kalian? Ataukah akan menemukan signature-nya sendiri kah? Atau punya link bahwa signature kita bisa nempel di brand lain kah? Atau apa? Ada nggak sih benefit masuk komunitas kalian? Ada ruang edukasi nggak pokoknya di dalam Banyak. komunitas itu? Ya, apa Banyak. aja? Sebenarnya gini kan, aku nggak mengkhususkan komunitas Doodle Art aja ya. Maksudnya menurutku semua komunitas itu pasti ada keuntungannya masing-masing gitu. Selain dari ya kita bisa kenal orang baru, ternyata orang itu Bisa jadi tempat kita lagi nyari kerja terus Iya, dia iya, ada apa ini gimana. Networking pokoknya lah ya. networking Networkingnya gitu kan. gitu. Enggak cuman itu doang tapi juga maksudnya ngembangin hobi, terus kita jadi ada temen ngobrol. Kalau misalnya sehari-hari pekerjaannya cuman kantor pulang gitu. Lu nyari tempat curhat di komunitas bisa. Lu. bisa Bisa. gitu. Tapi nggak semua orang mau denger masalah kita. Masalah lo doang sih. Masalah gua. Iya. Terus kalau misalnya kita kerja sama-sama brand tertentu kan membuka kesempatan buat dia mendapatkan Revenue lah. iya revenue atau misalnya dibayar ada fee-nya misalnya gitu. Terus dia juga bisa ngembangin ininya dia kan, brandnya dia, self brandingnya dia gitu. Kayak misalnya waktu itu kita pernah kerja sama Uniqlo juga nih. Jadi dia kayak ada minimum purchase, terus kayak dapat tumbler gitu kan. Nah terus tumblernya ini di customize, jadi kita kalian yang gambar. kita yang Iya, kita yang gambar gambar, gitu. gitu. Males juga tuh Uniqlo kalau repotin kalian begitu.
Dasar brand gede. Berarti kalian dapat boot dong buat gambar itu. Nggak boot sih tapi lebih iya, kayak kursi ada sama kursi. ini aja sih. Jadi untuk minimal purchase-nya itu kalau Ada, udah ada nasi padang lagi. Ada kan ini kok sushi. Jepang dah. Salah. jadi biar beda. Sushi rendang. Bukan sushi Susanti. Chinese tadi. Bahaya dong. Chinese ya bukan Jepang. Lanjut biar aja. beda. Jadi kenapa tumblernya itu digambar sama teman-teman kita juga? Maksudnya itu kan gak cuma satu orang aja ya sebenarnya. Jadi kita itu bisa milih mau digambar Sama sama siapa? sama siapa Dan dengan gambarnya apa? Gambarnya apa? Terus habis itu kita kan ada signature-nya sendiri ya masing-masing orang gitu kan. Maunya tuh suka yang kayak gimana nih gambarnya? Mau yang rada rapet-rapet atau yang renggang-renggang, mau yang floral kayak gitu. Nah, itu Ada yang baju kesempitan. iya, maksudnya kayak Udah bukan gambar lagi tuh. Itu banyak kesempitan nih. Salah milih size itu. Salah milih size. Bang dimakan dulu Pin. kecil-kecil. Iya. Rapet Kayak gitu, jadi sebenarnya bisa buat dipilih gitu, nggak males ya. Iya, Untuk- iya. Untung kita. Tapi kalau range usia yang kemudian biasa jadi membernya kalian tuh usia berapa saja? Nah ini. Ini Ini macam-macam. nggak jawab. Ini dia. Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Stop. Maaf ya baru ya. Aduh astagfirullahaladzim. Macam-macam. Jujur macam-macam. Kalau dari Tangerang Dular sendiri, dulu ya, maksudnya pas dari Dulu awal. nih. Dulu kita kan untuk Tangerang Dular sendiri ada di 2016. Oke. Jadi Dular Indonesia itu kan 2015 ya. Jakarta juga 2015 ya. Tangerang di 2016-nya. Awal-awalnya itu kan aku tuh masih kuliah deh kayaknya, masih kuliah. Terus ternyata yang join anak-anak SD, SMP, Oh, SMA gitu. Jadi malah kayak aku kayaknya yang paling Kayak tua guru waktu TK itu jadi. ya. Guru TK jadi. Nah, tapi karena memang ruang mereka untuk mengekspresikan diri jauh lebih luas kan ketimbang Iya. kuliah. Makanya SMA tuh banyak gabutnya. Oh gitu. nongkrong, Bisa jadi sih, tawuran. iya. Mending gambar Nah, kita. di SMA gue tuh buku tulis gue penuh. Oh iya. Penuh sama gambar. Berarti kan waktu gue lowong banget gitu. Oh, ya bisa jadi kayak gitu sih sebenarnya. Nah, terus habis itu seiring berjalannya waktu, mereka juga udah semakin dewasa, lama-lama yang ikut sampai sekarang malah jadi ibunya. Oh ibunya. Iya, jadi Emang mau ngejagain. Jadi- ngejagain anaknya biar nggak gambar jorok, Pak. iya betul. Betul sih kayaknya. Gimana? Jadi Sorry. lama-lama kesini kok yang join malah mamahnya gitu. Kayak unik, saya juga unik. punya anak kok umur 9 tahun gitu kan, tapi yang join saya aja ya gitu. Oh gitu. Jadi ternyata ibunya juga suka gambar, bapaknya juga suka gambar gitu kan. Jadi lama-lama kita ruang lingkupnya malah umur 30 tahun ke atas nih masuknya Dalam sekarang. benak gue tuh justru sebenarnya gue kirain yang bakal masuk ke kalian itu adalah anak-anak FSRD mana, anak IKJ kayak anak seniman yang emang punya jelas spesifikasi skillnya tuh ada di sana gitu dan kayak ingin memperdalam doodle misalnya gitu. Gue pikir tuh begitu. Ternyata enggak malah ya. Enggak, kita sih lebih ke nyampur. random ya gitu ya. Jadi orang-orang yang punya hobi untuk gambar-gambar kayak gitu kita menyiapkan wadahnya untuk kayak ayolah ngumpul di sini gitu biar kita bisa gambar bareng nih. Nanti akan ada kayak pasti ada satu orang yang memang sudah punya apa ya signature gambarnya sendiri dan mereka akan ngajarin nih ke orang-orang yang kepo banget sama doodle. Oh, lu awalnya dia kayak gini. Lu kalau misalnya mau gambar nih mending awalnya kayak gini lu harus tahu lu suka apa dulu gitu. Kemampuan spesifik atau signature itu biasanya berapa lama orang nemuinnya? Ini lumayan lama ya sih. Kayaknya ada. Kayak enggak kalian berdua deh. Kalian berdua deh. Ya signature kalian. Kalian berdua deh nemuin akhirnya kayaknya di sini nih gua nih signature gua itu Aku kayaknya 3 tahunan masuk 3 ke tahun? Doodle Art Tangerang ya. Awalnya tuh aku pikir kayak aku bisa kali ya gambar-gambar yang monster-monster kayak gitu. Oh ternyata nggak cocok, aku cocoknya tuh lebih ke watercolor. oh gitu. Jadi aku memang gambarnya awalnya bunga-bunga dulu gitu. Terus aku ngerasa kayak kalau misalnya ditebelin pakai spidol kok kurang gitu ya, kayak kurang hidup gitu. Akhirnya adalah yang ngenalin aku untuk ke Terus coba aja pakai ke dukun, watercolor nah kan biar gitu. dihidupin. Iya. Gambar dikasih nyawa. Gambar dikasih Subur lah itu. Terus pas dikasih tahu soal watercolor gini, oh ternyata bunganya subur ya. bagus. Masuk. Iya. Bagus nggak Bunganya cuma gambar, subur emang beli gitu, pupuk juga ya kan. kan. Cuma beli spidol. Ya udah akhirnya sampai sekarang malah aku ngerasa kayaknya aku lebih cocoknya di watercolor. Watercolor. Gitu. Watercolor, floral. 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 Iya. Floral. Jadi, floral. Jadi
aku ngerasa udah nemuin nih aku cocoknya ke sini gitu. Meskipun aku juga masih coba untuk belajar yang lain. Ada gambar di handphone nggak bisa ditunjukin ke kamera watercolor floral tuh kayak gimana coba? Ada. Tapi di mana ya? Di handphone ya, di handphone. Boleh, boleh. Tuh, itu kayaknya udah jauh sekali Watercolor. ya. Kemana ya? Coba bisa tunjukin ke kamera. Nanti udah mah tunjukin, nanti pas di editing mah dimunculin semuanya. Jadi gak penting. Duh, jauh banget ya itu kayaknya aku terakhir. Oke, sambil nyari deh, sambil nyari. Kalau nyari ya. kalau siapa? Lupa gue namanya. Dami. Kak Dami, Kak Siska. Hah? Berapa lama nemuinnya? Aku kayaknya lumayan lama deh, lebih lama dari Siska. Emang sih aku maksudnya dari kecil kan udah hobi gambar ya, tapi ternyata tuh aku nggak begitu paham ya apa yang mau aku gambar gitu. Jadi aku cenderung ngikutin stylenya orang. Imitasi. Emang semua Imitasi, iya bermula kan? imitasi kok. Jadi misalnya suka baca komik terus ngikutin gambar di komik, suka anime terus ngikutin gambar di anime. Ya awalnya gitu. Jadi kayaknya kalau aku secara personal aku jauh lebih lama, mungkin di atas 5 tahun gitu. Dan baru ketemu bahwa kemudian di sini nih punya karakter sendiri gitu ya. Nah, awalnya pas 2015 itu aku ngikut doodle art itu malah kayak nyari gue cocok nggak ya di sini gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya pas awal masuk tuh nggak ngerasa bener-bener cocok. Cuman kan doodle style itu kan nggak punya aturan ya, nggak punya pakem. Iya, dia kan nggak punya pakem, dia bebas aja. Nah, jadi kayaknya karena nggak ada pakemnya itu jadi enak lama-lama gitu. Oke. Coba nanti ada ketemu. Mana ya? Signature kalian. Oh, gambar Aku suka- personal. Iya, gambar personal ya. Gambar personal ya? Iya, benar sih. Signature. Coba bisa kan? Bunga Kamboja, teman-teman. Oh iya. Itu kalau dicabut ada mayatnya. Aku lebih suka gambar yang kayak gini sih sebenarnya. Itu doodle ya tetap. Karena kan sebelumnya aku nge-sketch dulu. Dan sebenarnya aku juga ada nebelin pakai spidol tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ya kayak gini sih. Oke. Wah, ini cocok nih. Buat kartu harvest. Kartu apa namanya? Hampers. Kartu hampers. Ya, Kayaknya nggak nge-save deh. jadinya ya lama-kelamaan ternyata cocoknya di sini ya. Di floral ya. Signature Dami, coba. Nah, di antara member kalian ada nggak yang udah The artis. ya seniman Kali ya. yang udah misalnya yang dibuku, ada nih, entah Kak Dami dibukukan, ada nggak nih? Coba. Ini tapi digital sih. No problem. Coba kasih lihat. Gak kelihatan, terlalu gelap. Iya. Oh, bisa maaf ya. bisa. Bisa kok. Kali. Oh ini temper glassnya nggak boleh ngeliat dari samping. Agak Kelihatan kok. Di slide. Slide. Oh, kesini. Oh, oke. Oh, walaupun banyak elemen tetap doodle ya? Iya. Ting. Oke. Nah, ada nggak di antara kalian yang udah yang udah punya karya misalnya dibukukan kek atau kemudian? Ada banget ya? Ada banget. Dibukukan? Dibuku. Bentuk karyanya? Bukan. Jadinya buku apa tuh? Buku itu Kamus besar bahasa Inggris deh. Kamus besar doodle. di ini buku mewarnai yang ngedoodle itu. Iya. Itu. Oh. Namanya My Adventure ya kalau nggak salah. Ada dua, jadi yang satu itu foundernya yang Anya yang bikin, satunya lagi yang komunitas Doodle Art Bekasi yang bikin. Jadi anak-anak Doodle Art Bekasi itu bikin satu buku gitu. Untuk anak-anak mewarnai. Enggak anak-anak aja doang, sih. untuk orang Jadi, dewasa untuk malah orang dewasa kayaknya juga. lebih ke dewasa. Pokoknya kita bikin gambarnya untuk diwarnain sama orang gitu lah. Terus dijual di toko buku. Oke, pokoknya buku mewarnai lah ya. Itu juga jadi pameran karya komunitas gitu lah ya. Tapi itu kan enggak, maksud gue itu justru udah bukan lagi sekedar pameran, itu kan udah masuk ke Udah dalam bentuk produk, komersial. udah Kan? produk, iya. Udah diperjualbelikan dengan ya istilahnya hasil karya mereka tuh dibukukan kemudian dijadikan nilai komersial. Tapi kalau pameran, Ada banget juga. pameran doodle ada. Banyak Banyak udah sih. beberapa. Biasanya yang udah layak pamer tuh siapa yang akan jadi kuratornya? Iya. Kalau doodle. Langsung motong leher tadi. Gitu. Saya udah sembelih tadi.
Kita udah berapa kali sih sebenarnya udah lumayan sering Oh, juga kalau dirimu misalnya yang untuk kuratornya ya? pameran. Enggak. Jadi kalau yang untuk pameran itu sebenarnya lebih ke kerjasama antar komunitas atau kerjasama sama kayak instansi gitu deh. Gitu. Jadi ya ada campur tangannya nggak kita Ada doang. forum budaya juga mungkin ya? Kenapa? Kan suka ada, kalau dulu tuh kalau gue di fotografi itu suka ada kerjasama dengan forum budaya Belanda. Misalnya kayak gitu, misalnya ya. Minecraft. Bukan. Jadi Main biasanya nih kedutaan besar luar negeri itu punya dana untuk bikin semacam exhibition tapi art exhibition, mulai itu fotografi, mulai itu lukisan, iya, supaya benar-benar. ngeramein ruang-ruang seni yang ada di kedutaan besar mereka gitu. Dulu tuh yang rajin bikin tuh Polandia rajin bikin, Belanda juga suka bikin gitu loh. Jadi mereka punya tempat kan gitu. Emang Belanda suka bikin acara sih di Indonesia sih. Ya, dulu. VOC kan tuh masalah festival ya. Kayaknya festival. Festival. Sejarahnya panjang. Festival orkes serak. Ceria. VOC. Festival. Betul. biar gak kena ban. Iya, bahaya. Jepang itu kan anime itu kan sebenarnya Jepang jajah sampai sekarang itu. Ada Romusanya tuh di kalau nggak salah di Naruto. Mulai nggak bener nih. Oh iya. Bener nih. Nih. Tapi gue sih nganggapnya kalau misalnya seni rupa itu kan peminatnya rata-rata itu ini gue agak surprise nih kalau ternyata kemudian yang ikut ibu-ibu. Artinya kan bukan komunitas yang mengkhususkan diri di khusus anak-anak pecinta seni. Jadi jauh lebih umum kan, karena Soalnya semua umur. kalau kalian menganggap kira-kira doodle itu level kesulitannya tuh dibanding seni rupa atau seni lukis yang lain, emang itu yang paling gampang sampai akhirnya bahkan ibu-ibu bisa ikut. Iya, Paling easy banget. Paling easy ya? Easy peasy Paling lah. easy banget ya? Ini skala 1 sampai 10 dia 0. Oh segampang itu ya? Kenapa begitu? Ya karena coret-coret aja bisa Karena dijadikan itu nggak ada dikatakan doodle. Iya, nggak ada pakemnya. Nggak ada pakemnya. Nggak ada pakemnya. Jadi untuk kayak anak SD yang kayak baru mulai gambar pun kayak doodle kamu lucu banget. Oh iya. Jadi nggak ada. Kalian nge-fake berarti. Gambar jelek. Enggak, ini bagus. Vaksinasi di dong. Indonesia dan bagus. Nah, makanya gue tuh tadi kenapa dari pameran gue tanyain masalah level kesulitan karena kalau seni lukis yang lain kan ada kurator nih. Kuratornya kan pasti ada nama-nama yang emang layak dianggap sebagai kurator kan gitu loh. Kalau udah dalam bentuk pameran dan begitu semakin jelimet lukisannya, semakin tinggi juga kurator yang harus menilai, semakin mahal nih lukisannya. Nah kalau di doodle tuh ada nggak yang pernah dihargai mahal? Kita pameran tapi bukan untuk dijual. Jual. Kita bener pameran untuk dinikmati. Jadi kita pamerannya emang buat showcase doang. Iya. Kalau ini komunitas kita udah sebesar ini, kita Kalau terbuka seandainya ada yang mau beli berarti kalian nggak tahu. Boleh aja. Tapi Tapi naruh harganya gimana? langsung kita kasih ke yang bersangkutan sih. Ke yang bersangkutan. Japri ya, Japri. Iya. Nah, gini, anggaplah kamu nih yang pameran ya. Gitu. Kamu nggak niat jual nih. Tapi tiba-tiba Jupri punya bawa duit 5 miliar. Waduh. Amin ya Allah. Dia nawar 20.000. Banyak. Bos 100.000 aja. Lo kasih gak? Gitu. Ngapain? Lu siram sih. Enggak, lu siram sih. Lo kan Iya. 20.000. Enggak, ini kan soal cerita nih. Boleh. Dia pameran, nggak niat jual kan? Iya. Lo datang bawa duit 5M. Iya. Lo keluarin duit 20.000. Boleh nggak saya bayarin lukisannya? Boleh nggak dikasih nggak 20.000? Kalau 20.000 sih saya kasih. Gak bisa Ju 20.000. 5 lagi lo punya 5M kasih 20.000. Dan siapa orang jalan-jalan ke pameran bawa 5M? Berarti kan dia bawa koper tuh gede tuh. Gak usah, kan bisa pakai cek. Ya nggak pernah kaya sih. Kan bisa pakai cek. Aduh ya ampun. Kenapa mesti bawa Iya. koper? Iya. Biar TM Kebetulan aja. dompet lo cashnya Iya. 20.000, tapi lo bawa cek 5M, 20.000 yang lo kasih. Nah nggak dikasih nih, dinaikin gocap, boleh nggak? Kita ya udah kalau perlu gocap deh, gocap dikasih nggak? Minimum berapa deh? Tapi cek 5M-nya Kan belakangan. nggak dikasih tahu nih, nggak dikasih tahu, Belakangan. dikasih tahu. 5M ini juga bukan miliar, bukan tempat-tempat mantap. 5M. Ya, ini gue Iya. cuman pengen tahu bahwa kemudian kan kalian nggak punya niat komersial, tapi kan siapa tahu ada yang berminat nih datang Ada. ke pameran. Terus kemudian terjadilah negosiasi. Iya. Nah, tadi kan kalian anggap bahwa
doodle art itu kalau misalnya level kesulitan 1 sampai 10 ternyata dia 0. Nah, gimana cara kalian ngehargainnya gitu? Iya, Nih. hargain Kalau karya. gitu. Maksudnya kalau misalnya itu kan yang dipertanyakan tingkat kesulitan. Betul. Tapi kalau ketika pameran itu kan berarti dia sudah dibuat secara khusus, secara custom Ya benar, gue ngerti gitu, itu. dan dia sudah mengkonsepkan gambarnya udah berbulan-bulan sebelumnya dan sampai akhirnya jadi satu mahakarya. Betul. Dan biasanya yang udah ngalamin pameran itu dia juga sebelum-sebelumnya memang udah punya entah brand sendiri atau entah dia self branding atau gimana. Nah, dia udah terbiasa ada transaksi jualan artwork sebelumnya gitu. Jadi ya pasti dia bisa menilai karyanya dia harganya seberapa gitu. Berarti kan subjektif tetap subjektif kan? Iya. Nah, maksudnya pertanyaan gue tadi adalah karena subjektivitas itu gimana cara kalian ngukurnya gitu? Maksudnya tadi kan 5M 20.000 gak dikasih nih, 50.000 gak dikasih. Seandainya terjadi transaksi, kalaupun kalian bilang kita tuh gak pengen dijual belikan, tapi ada yang nawar, ada yang pengen punya gitu. Berapa angka yang tercetus di kepala kalian bahwa ini akan gue lepas? Misalnya kamu deh, ini ngomongin pribadi aja. Iya, karya sendiri aja. Nah, kalau sendiri aja. Misalnya ada yang pernah dipamerin, punya gak yang udah pernah dipamerin? Punya dong. Oke, kita pilih salah satu ya, yang kalian anggap paling bagus gitu. Seandainya ada orang mau beli, berapa harga yang akan lo kasih? Kalau aku pernah bikin di kanvas, cuman waktu itu kanvasnya juga kecil ya, ukuran cuma segini. Oke. Dan isinya lumayan detail, bikinnya lumayan lama. Dengan kalau maksudnya pertimbangan diri sendiri lah. Ya, teman-teman sendiri subjektif. kan orang Orangnya aja. akan nanya nih, gitu loh. Maybe under 5. Under 5 juta? Topnya 5 juta berarti? Iya. Oke. Kalau kamu? Kayaknya mungkin karena aku pernah gambarnya ukuran A1 sih mungkin ya. Itu kan lumayan besar gitu. Satu gede banget tuh. Iya, A1 terus gambarnya juga di luar aku ya, nggak floral aja sih. Aku gambar ada realisnya juga kan, ada gambar cewek gitu. Cuma ya kayaknya sih ada di angka 5 mungkin ya. Oh, 5 Tapi juta. aku juga nggak bisa mematok untuk 5 lebih sih. Kayaknya aku merasa kayak masih biasa aja. Ya, Jadi, ya. Iya, Oke, pasti oke. banyak pertimbangannya termasuk kayak tempat pamerannya, terus orang yang datang pamerannya siapa, Kadang berapa lama catnya bikin juga karya. kadang kita Biasa aja ya? cat yang kita pakai biasanya untuk yang di kanvas kan nggak yang biasa-biasa aja kan. Vinilek. Dulu Nippon Pen. Dupont. enggak. Mau Maksudnya wilek. catnya udah lumayan mahal juga kan. Jadi nggak bisa yang kayak ya cat biasa aja atau gimana gitu. Nah itu juga sebenarnya jadi bahan pertimbangan. Jadi ya untuk masalah nilai intrinsik sama ekstrinsiknya pasti Iya, hal yang berbeda ya? Kan yang dibayar itu kan Dua-duanya lah. jam kerjanya kita. Oh, jam Bukan kerja. bukan cuman hasilnya, tapi Betul. jam kerjanya kita. Kayak A1 kan juga lumayan menguras waktu ya Oh, iya, kan. iya, Apalagi kayak ada gambar detail-detail gitu. Mulai dari kuasa yang sekecil-kecil itu kan digambarnya satu-satu gitu. Nah, Soalnya itu gue punya temen SMA, sahabat SMA gitu ya. Dia tuh seorang vokalis. Terus tiba-tiba di masa pandemi memutuskan untuk pengen punya karya lukis. Gitu loh. Apa Gua- ini cat? Palet. Pakai palet. Oh, berarti pakai oil paint. Oil paint. gitu ya. Nah, gue sempat bertanya gitu loh, berapa Itu kan harga mahal rata-rata? banget ya. Nah ya, dia tuh bisa menjualnya 25 juta sampai 30 juta Betul. gitu. Nah, waktu itu buat gue secara subjektifnya gue, dia tuh bukan pelukis Iya. gitu loh. Karena dia adalah teman gue dari SMA, apakah iya ada orang mau bayar 25 juta sampai 30 juta? Ternyata Iya. ada. ada. Ternyata ada. Jadi penikmat seni itu emang bahkan material tuh dinilai sama mereka ya, oh ini Betul. pakai catnya ini nih, Iya, kanvasnya iya, segede iya. gini, Iya. tingkat kesulitannya begini gitu loh. Oh ini layak nih kalau misalnya harganya sekian gitu loh. Ada nilai intrinsik yang bisa diukur berdasarkan material yang digunakan, ruang bidang yang digunakan, Betul. ternyata begitu ya. Betul. Itu bisa Betul diukur banget. tuh ternyata. Apalagi gitu loh. yang oil paint itu kan lebih mahal. Betul. Iya. Terlepas dari lu pakai kurator atau enggak ya, yang kemudian bisa memvalidasi bahwa ini Modalnya karya aja pasti bagus gede. atau enggak. Iya. Gitu loh. Berdasarkan material. Material pun bisa diukur gitu ya. Nah, tadi kan gue pertanyaannya itu kenapa tadi masalah dari tingkat kesulitan, tapi biar gimana pun juga pasti seniman punya ego, walaupun kalian menganggap itu 0 tingkat kesulitannya gitu ya. Iya. Begitu udah jadi, nggak mungkin pasti kalian ngasih harga. Ini Iya. 100 nih. Gua nih. Ya, karena masalah Ngerjain. waktu, Betul. Iya. masalah yang tadi kalau gue bilang kalian nggak
doodle itu seni tanpa konsep, tapi begitu udah jadi satu kanvas menurut gue pasti berkonsep deh. Pasti. Gak mungkin gak berkonsep deh kayaknya. Basicnya Ya kan? Karena aja. ada duit Iya. yang mau dihabiskan untuk biaya produksinya. Kalau kemudian time is money juga kan. kalau cuma sekedar coret-coret doang kan sayang bahannya, sayang waktunya gitu ya. Iya. Pasti ada gitu ya. Ada sih kalau misalnya lagi cuman ngumpul-ngumpul doang sih, meet up doang sih biasanya emang cenderung nggak ada konsep ya. Iya. Cuman kalau udah judulnya kerjasama gitu, nah itu pasti ada konsepnya gitu. Nah, Jadi akhirnya ada itu namanya new bukan doodle value lagi gitu. dong kalau begitu udah bentuknya kayak gitu. Enggak, Tetap tetap bentuk visual seninya tetap doodle, Hmm. cuman berkonsep aja gitu. Kayak misalnya konsep kan macam-macam, entah besarnya, entah warnanya, entah atau ada misalnya ada tulisannya atau apanya gitu. Kayak gitu. Ih jadi berat banget ngobrolnya. Ya nggak apa-apa. Orang udah biasa banget. Oh, ada. Oh. Ini mendingan pakai noise cancelling nggak? Kalau hujan gini, nanya dong gue. Pakai noise cancelling nggak? Biar gue pencet nih. Oh aman. Aman. Oke, kita udah nyawa security di atas saya. Ini aman. Oh yang ada nahan. ya? Ih gila. Ini ada bermodal banget kalau hujannya. Gila. Marana nangis-nangis dengan yang jadi hujan tapi kehujanan ya. Kak Dami sama Kak Siska, pekerjaan utamanya apa? Aku mengajar, aku guru Guru apa? gambar. Pas banget ya. Pas Dia banget. masih nih. satu Satu profesi. satu Kalau profesi. Kalau Siska? Kalau aku sih enggak ya. Apa? Kena kereta? Bersihin rel? Iya. Enggak, aku lebih Dan ke- restoran dan kolektor? Soalnya kalau lama dikit gitu, dikit masuk kita. Mencet Itu- langit. itu side hustle ya. Yang bangunin Depolnya sama pas bulan puasa? jualan takjil. Pas saya udah bangunin satu RT kemarin dompet. Kebayang. Alhamdulillah. Side hustle-nya bagus Apa banget ya. Kak Nah, utamanya? aku lebih suka ke partnership sih. Jadi makanya agak masuk juga sebenarnya kalau buat untuk ngurusin kerjasama si doodle-nya ini. Oh. Partnership apa nih? Jadi nggak apa nih profesinya apa? Profesi apa? Profesi itu ya bikin partnership gitu sama brand-brand sih sebenarnya. Tapi Fokus KOL Kayak account strategi. eksekutif berarti ya? enggak juga sih. Aku bukan untuk yang bukan unsur ke yang QL yang gitu sih. Apa ya? Aku kan sebelumnya di wellness, bidangnya wellness. Ya, terus bidangnya tuh wellness sebelumnya kan. Terus habis itu, banyak banget ininya, rada random soalnya kalau kerjaan untuk kerjaan aku rada random ya. PR lah ya ceritanya ya. Ya boleh lah. Pemberitaan Ya, eksekutif kan nyari klien, nyari untuk kemudian yang bisa collaborate kan gitu ya? Iya bisa. Ya, bisa, ini bisa. mirip eksekutif lah. Iya, Iya, satu lain Mirip gitu lah, lah. kalau di dunia advertising ya, memang dia tuh bagian yang kemudian Mungkin karena aku approaching to terlalu client. random kali ya kalau untuk kerjaan. Iya. Untuk diri aku terlalu random. Sampai Tapi- sekarang tuh masih Serandom itu. Oh enggak. enggak di wellness itu masih sekarang. Oh enggak, udah enggak. Berarti Udah, sekarang? Sekarang lagi jadi ibu rumah tangga aja. Udah. Oh gitu. Ya. Istilahnya itu kayak semacam kalau mau cari uang ada hal-hal yang bisa gue kerjain lah ya. Ya, Gitu ya. kalau mau cari waktu luang juga ada yang kerjain. Oh ya. Oke. Aku Iya. penasaran sama Kak Dami nih. Ini kan guru gambar. Itu masuk ke sekolah formal kah atau ada sekolah sendiri gitu untuk gambar? Dua-duanya pernah aku cobain sih. Semuanya pernah dicobain. Jadi ngajar di studio pernah, ngajar di sekolah Studio? pernah. Iya studio. Studio tuh kayak gimana? Kayak art studio. Studio art. Gue baru Jadi biasanya ada palet-palet sama ada kanvas-kanvas kosong atau Kayak tempat les gitu kan. tempat les lah. Tapi Oke, khusus oke. buat gambar. Oke, menarik. Gitu. Itu pernah kerja di studio, terus kerja di instansi sekolah juga pernah. Kalau sekarang udah sejak COVID ya, aku mandiri nih. Jadi aku kayak punya Bang. brand Mandiri. sendiri. Bang, mandiri. Bang, abang, Mbak Mandiri ada nggak? Udah mandiri dia. Iya makanya gue sih biasanya ya. Iya. Oh, Jadi terus- sendiri, bukan sendiri gitu. Iya, jadi Private. sekarang private punya brand sendiri dan sekarang aku Apa nama full brandnya? time private Art Sukoshi. Apa? Art Sukoshi. Arsukoshi.
Apa tuh? Sukoshi itu kalau Sukoshi. bahasa Jepang artinya kan sedikit-sedikit gitu. Koshijutsu dari kata sukoshijutsu. Jadi artinya tuh sedikit demi sedikit. Jurus dong, jurus. Bagaimana sih? Ujungnya kalau Siti. Berarti ada hasrat untuk bikin sekolah sendiri Ya hasrat atau memang ya udah brand private aja gitu. ya mengingat kapasiti isi duit bank sih. Ya brand sendiri dulu ya. Tapi Soalnya maksudnya Hah? kalau punya cita-cita tinggi banget karena cita-cita gratis kan, jadi ya pengen lah. Tapi gini, Tapi ya. rata-rata muridnya usia berapa? Aku itu buka kelasnya dari umur 2,5 tahun sampai umur 2,7. SMP. Dua setengah tahun sampai 2,7. Cuma 2 bulan. Elah. Sampai umur berapa? 2,5. Aduh ya ampun sih banget. Sampai SMP. Sampai SMP. SMP. SMP kelas 1 atau kelas 3? Batasnya? Terserah pokoknya umur SMP. Kan Umur sampai SMP tuh 15 tahun. 15 ya? Iya. 15 tahun ya? 13. Ya. Udah ada murid-murid SMP ya? Ada. Berarti kan sebenarnya tingkat kompleksitas yang diajarkan berbeda dong antara Benar. yang kecil sama yang besar ya. Benar. Nah kalau yang sudah menginjak SMP, Mm-mm. rata-rata apa yang basic yang diajari? Kalau SMP tuh udah kayak kita belajar seni visual aja gitu. Kita Berarti kayak gelas, gambar. iya, jadi misalnya udah gambarnya udah semi realis gitu. Udah karena kan dia udah gede. Hand gripnya dia udah bagus. Apa namanya? Hand grip. Oh hand grip. Hand gripnya dia udah bagus. Udah. Hand grip juga bagus. Ada kucing mas kejepit. Bukan suara gas. Ada kucing. Sispa. Kayak materi gua yang ini, yang damkar nyelamatin titik. Tau gak damkar pernah nyelamatin orang yang titiknya nyangkut cincin. Pernah ada cerita, ya Terus pernah ada dipotong cerita. pakai gerinda. Nah jokes gua gitu. Itu bukan bunyi gerinda, itu bunyi abang yang soal kita putus. Bahaya nih orang. Sama, aku main tadi. Tapi itu beneran. Kapan? Itu Kasusnya beneran ada. Kasusnya beneran. Ada. Ini orang selamat. Nah, cuman bukan nggak kepotong. Nggak kepotong. Oh nggak kepotong. Iseng banget ya. Kenapa tuh? Terus Ada kepengenan teman begitu. gua ternyata. Gua punya teman orang damkar, ternyata dia yang nyelamatin lucu banget. Jadi Oh. ditaruh di pahanya dia. Karena kalau meja kan ketinggian. Jadi ditaruh pahanya gitu. Geli banget nih. Nggak boleh ketawa. Ngaceng-ngaceng aja gitu. Tapi kan Bahaya. Gimana? Apa yang bahaya? Bahaya masukin cincin ke. Ya, goblok. Emang tolol aja itu bisa sampai masuk. Pasti pertanyaan kalian kenapa bisa masuk kan cincin? Iya. kan? Pasti itu kan? Iseng apa gimana? Kalau Ya. dari ceritanya, kalau dari ceritanya. Gak bisa gitu. Oh. Maksudnya gini, apa sih ketololan yang tidak pernah kita temukan dalam sebuah media sekarang? Ada aja. Kegoblokan-kegoblokan. Iya juga ya, iya Debat juga telur ya, sama iya. ayam jadi bunuh-bunuhan. Iya, benar-benar, Pasti benar. nemu aja gitu loh. Kalau entahlah apa yang Iya. terjadi di dunia ini sekarang tuh pasti nemu kegoblokan-kegoblokan gitu pasti nemu. Ada tukang cukur, dia apa namanya dibilang cukuran lu jelek. Mm-mm. Yang ngomong jelek dibacok. Wah. waduh. Makanya gua habis nyukur kalau jelek diem. Bagus mas, bagus. Gimana Mas? Cakep banget. Jangan Ini kayaknya digigit belum dong, nyukur nih. digigit dong, jangan samping kuping dong. Bagus, jangan samping kuping dong. Balik lagi Iya. tadi kenapa gua tanya soal sekolah karena dulu tuh dunia stand up tuh nggak ada kan. Iya. Dan gua nggak tahu kalau ternyata bisa kerja sama sama brand lewat sosmed, kita nggak tahu. Nah gua juga Iya. punya ada hasrat apa gua bikin sekolah gambar ya gitu. Iya. Oh. Ada mulia dulu sekali. waktu mikir SMP SMA lah. Begitu. Saking sukanya. Tapi gue mengalami masa kecil gue itu ketemu sama pelajaran menggambar
itu kalau nggak salah 1 minggu itu cuma 1 kali. Di masa gue SD, SMP, dan SMA gitu ya. Jadi seminggu pasti cuma 1 kali. Jadi menurut gue ruang kreativitas yang ada di seni lukis ini bahkan di kurikulum tuh menurut gue ruangnya emang nggak banyak. Iya, gitu kurang kan. ya. Kurang banget gitu loh. Sementara secara profesi menurut gue ini wah gila banget sekarang Minatnya profesi yang gede. membutuhkan daya imajinasi visual dari seorang anak, ternyata dari graphic designer kayak pembuat film kayak Bener banget. buat buku kayak Benar. buat bahkan sekarang animator modelnya kayak Adrian itu kan udah terbukti bahwa itu bisa jadi future kan. Bener. Gitu loh. Kalau kampusnya ada, kenapa di sini nih dicekek banget nih ruang Iya. tahu dia muncul harus dalam sebuah ruang akademika yang udah terlalu jelimet karena tapi di sininya nih dicekek banget nih cuma dapat 1 kali pertemuan. pupuk Itu Bener. akhirnya kan menurutku peluang dan potensi yang sangat bagus sekali kalau misalnya ada les menggambar misalnya. Iya. Itu kan jadinya bagus banget ya menurut gue. Jadi dia nggak ketemu langsung ujuk-ujuk dalam bentuk ruang akademika yang udah terlalu kompleks, tapi dari dasarnya dia udah dibina tuh. Dan Ya. ruang apresiasinya juga kurang kali untuk orang-orang yang gambarnya oke. Nggak juga, Juk. Sekarang AA Drawing selalu FYP. Ya nggak, ini kita contoh Iya, aja ya. benar. AA Drawing aja punya ruang gitu loh. untuk Iya. menggunakan FYP. Iya dong. Iya. Itu ngasal banget ya. Tuh, sengasal-ngasalnya. Kalau ngomongin ruang apresiasi. Iya, ya, benar. Bisa sosmed. Itu stylenya dia kan. Bisa puluhan juta yang nonton. Iya, benar. Dulu soalnya nggak ada sosmed. Dulu nggak ada. Di kepala gue itu. Jadi kalau mau ngomongin Itu dapat duit gak sih kayak gitu? Yang nonton lebih dari 1 juta, maaf ya nggak pernah soalnya Instagramnya Aduh, nonton nggak lebih dari tahu. 1 Enggak, kalau misalkan larinya ke Facebook dan YouTube bisa karena mereka ada ads-nya. Gue nggak tahu nih drawing lempar ke Facebook atau tidak. Cuman Oh gitu. kalau dari segi pandangan brand yang mungkin bisa sejalan sama dia, bisa kerjasama collab. dan Iya, keren ya. sebagainya. Iya. Jadi Puluhan pas- juta lah nonton. pasti Iya, ada puluhan juta. pasti ada ruang untuk bisnisnya. Tergantung gimana cara dia mengelolanya aja kan. Iya. Karena ada sekolah lain tuh selain gambar pasti. Iya, benar. Tapi maksudnya skill outputnya itu kan berarti harus matang dulu nih. Iya. Gitu. Karena gue ngeliat sekarang banyak konten-konten kayak belajar gambar aja penontonnya banyak. Banyak. Belajar gambar tuh penontonnya banyak. Terus kemudian banyak juga sekarang apalagi contohnya AI sekarang lagi mahal. Iya. Tapi kalau lo nggak punya basic estetikanya, nggak punya taste-nya, mau pakai AI juga sebenarnya Ampas-ampas Iya, aja. ampas aja. Karena balik lagi kalau ketika lu udah punya dasar lu bisa bikin prompt yang baik. gitu. belum yang baik, betul. teks lu Setuju. juga udah kebentuk ketika dari SD, SMP, SMA lu udah kayak dibikin mindset bahwa bagus tuh gini loh. Iya. Gitu. Diajarin bagus kan nggak mudah sebenarnya. Betul, bukan, betul. bukan masalah bahwa kemudian dia punya tekniknya atau tidak, tapi untuk kemudian dia punya parameter bagus nih dia harus ikutin siapa. Setidaknya Betul. itu udah ada kiblatnya dulu nih, gitu. Untuk kemudian dia bisa punya pandangan bahwa it's enough, ini cukup bagus menurut gua karena referensi yang gua terima tuh begini. Nah ini yang menurut gua sayang gitu. Kayaknya kurang gitu ya. Kurang banget. Padahal kayak dari segi karirnya lagi banyak banget. Lagi banyak banget. Animator dari Wah, apalagi gara-gara siapa film Jumbo ini ya, si siapa Karyan. penulis One Piece? Oh, Eiichiro Oda. Menurut gua kan itu salah satu penemuan jenius yang bisa mempengaruhi dunia, ya kan? Lewat gambar. Lewat gambar. Iya. Mau One Piece kayak anime yang dibikin sama Jepang itu kan salah satu bukti gitu ya. Betul. Ya. Basicnya doodle jatuhnya tuh. Iya, karena kan si Eiichi Sensei itu kan dia gambarnya kan sebenarnya ngejelimet gitu ya, kayak kecil-kecil terus banyak terus kayak Betul. kadang orang kalau nggak biasa baca komiknya dia kayak pusing lihat One Piece gitu nih gambarnya. Kadang panelnya nyambung sama lembar Iya. setelahnya. Iya, gimana nih bacanya? Iya benar-benar. benar. Tapi ada nggak sekolah yang terkenal? Sekolah gambar. Kalau kayak di musik kan udah ada Purwacaraka, itu kan sekolah Iya. gambar. iya. Ada
Aduh, satu lagi apa tuh sekolah musik juga. Gue nggak tahu. Lupa Apa? Purwacaraka paling nempel lah ya. Yamaha School ya. Farabi. Yamaha School. Farabi, Yamaha School. Yang masuk apa? Betul motor. Beda Bukan Mio, dong. bukan Yamaha. Beda Itu dong. Iya. Ada di Bintaro soalnya Ada. Yamaha School. Biola, ya, drum. Bukan begini dong. Begini. Gini dong. Gini dong. Ada nggak kalau sekolah gambar? Sekolah gambar ya. Masih di kampus-kampus aja kali ya. Kan belum ada, maksud gue gitu loh. Bikin yuk. Iya. Menarik loh, jadi menarik maksud gue. Kalau Iya. maksudnya gini, lo tadi bilang cita-cita pengen tinggi sih pengen aja kan Pengen, gratis ini. iya. Tapi gue ngelihatnya sangat mungkin cita-cita itu tercapai. Kenapa? Karena belum ada yang menganggap itu sebagai suatu keseriusan yang harus dijalanin. Belum ada. Dan dari komunitas ini kalau mau diseriusin kita kenapa nggak kemudian jadi institusi sih? Wow. Iya sih. Oh, mulia sekali cita-citanya. Oh, Bisa. Oh. Emang dulu tuh gue gede di gedung mulia ya. Jadi Iya, dia juga dekat sama Mulyano. Ya. Aduh. Sandiaga Uno harusnya dengar sih. Aduh. Gimana nih? bikinnya Iya. kumon gambar. Nggak jadi matematika lagi ya. Berarti senyumnya udah lebar. Kumon rel. Udah nggak tertekan lagi dong. Nggak tertekan. Emang tertekan gitu. Logo Kumon kan Logo begini Kumon kan senyumnya gitu. gitu doang. Lurus doang. Oh gitu ya? Sampai ada stiker Perhatiin WhatsApp-nya dong, nih. perhatiin. Tertekan Iya, seperti tertekan. logo Gue ikut Kumon. kumon, tapi gue gak perhatiin. Gua nggak pernah sih. Gitu doang kan, kayak. Iya, Tertekan. maksudnya bisa kalian pikirin tuh. Kalau misalnya ini. Nah, Karena- soalnya kebanyakan sekarang tuh lebih ke studio doang, bukan sekolah gitu ya, Iya, bukan sekolah bukan satu sekolah instansi, ya. tapi studio doang gitu. Ya, Kalau ruang studio edukasi. sih banyak. Ya, paling kalahnya emang ini sama jam belajar kan sekarang kan sampai sore semua ya. Tapi tetap bisa, gue rasa tetap bisa pasti lah. Iya, kalau misalnya sekolah tuh kayak muatan lokal tuh bisa lah diselipin harusnya ya. Ya, orang sekolah bola aja tetap rame walaupun sekolah sampai jam 4 sore. Iya, Iya, benar. Mana nggak ada yang jago. Temen gue masuk Villa 2000. Sampai sekarang mau jadi politikus kok. Siapa Ya, tuh? gocek suara rakyat sih. Iya. Anjay. Ada sih. Oke, sekarang sih. cita-cita komunitasnya ada nggak? Komunitas ini pengen apa sih? Visinya kalian gitu. Setahun mendatang, 5 tahun mendatang. Cita-citanya kalau secara general tentunya pengen lebih banyak dapat exposure biar bisa reach out lebih banyak orang dan lebih banyak konten kreator yang lain karena alhamdulillah nih tahun ini Doodle Art Indonesia mulai ngadain kayak mirip-mirip podcast gitu Iya, lah tapi bener. kita sistemnya meet di Online. Instagram, live Instagram gitu. Oh, oke. Jadi kayak kita ngobrol sama kreator lain. Waktu itu juga ngobrol sama si Karian ya. Aha. Karena ternyata si Karian itu seniornya si Anya yang founder Doodle Art ini. Oke. Terus Di habis US itu, juga bisa senior di US atau di? kenapa? Dia senior di mananya? Di sekolah, pas masih sekolah. Oh, SMA gitu. Kayak Oh. ini ya, Alizar. Oh iya. Oh iya, dia kesal Azhar tuh. Gimana lagi tuh dia? Oh iya. Oh, paham. Ini studi tournya ke Belanda. Sebelum gue denger. Bali, anjir Bali. Jauh amat sih. Tapi kan kalau sekolah swasta zaman dulu emang begitu tadi. Lagi dulu gua tuh zaman gua kuliah ya atau SMA, Karti itu ada cabang olahraganya berkuda. Berkuda. Serius. Udah jelas mahal. Udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin murah. Udah berkuda. Udah Sayangnya soal SMP yang di Lampung. Itu equipmentnya aja. Cuma kambas ya. Ada di SMP berkuda. Iya itu equipmentnya mahal banget kan pasti berkuda. Iya itu, jadi kita kontak-kontakan nih sama beberapa kreator yang seniman lain. Terus kemarin juga sempet sama Kak Le ya, yang Iya. seniman asal Filipina. Terus jadi kita pengennya nge-encourage membernya, terutama member baru atau member yang masih kecil gitu ya, buat ya kalau emang suka menggambar, Masih kecil. kita ada mini. Gini. Masih gini. Iya. Yakul, segini mah Yakul udah bukan orang.
kita mau ngasih lihat kalau karir ke arah sini tuh ada banget. Iya. Jadi jangan cuman pesimis, gambar tuh cuman hobi doang, dan buat orang tua tuh jangan ngehalang-halangin cuman gambar nggak jadi apa-apa, jangan kayak gitu. Tapi lihat opportunity-nya. Pengennya anaknya PNS. Iya. Sama BUMN. Bener, ya ampun. Iya lagi. Tapi kita challenge dulu ya, challenge sih. Boleh. Kalian bawa alatnya nggak? Oh enggak ada dong. Alatnya ada Nggak, walaupun sih. cuma sekedar pensil sama kertas deh. iPad deh, iPad. Ada aku bawa spidol marker. Oke, boleh. Boleh, spidol mana? Minta kertas. Kertas. Waduh, Aduh, ntar disuruh gambar nih. Ya emang suruh gambar, baca. Aku juga gambar. gambar. Kita mau coba buktikan bahwa emang teman-teman dari Doodle Art ini bisa gambar atau enggak nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu amat ya. Kan lo kan kemarin cuma taruh kan dibaca. Aduh, kalau kayak gitu mah aku nggak masuk nih. Apaan aja? Aku nggak bisa Gambar. gambar. Oh, aku tuh nggak. Aduh, sebenarnya aku nggak bisa gambar lagi. Ini Gimana dong? snowman bukan? Iya. Iya. Aduh, produk sponsor nih. Bisa nggak ya? Aku juga. Bisa, Kak. Gambar satu menit. Sosmed aku 78 bilang aja minta marker bisa nggak kerja sama aku. Apa aja, pokoknya terserah. Berempat kan? 1 menit. Berempat. Berempat kan? Oh, minta kertas lagi dong, Kak. Iya. Berempat. Oh, iya, oke. Berempat. 1 menit. 1 menit aja, 1 menit. Oh, ada itu. Oke, gitu aja. Di countdown. Nih gue kasih timer ya. Pinjam spidol. Boleh. Spidol. Spidol warna apa, Pak? Gue bebas. Aduh, gambar apa ya? Ini. Jangan kuning. Boleh dulu. Gak kelihatan kalau kuning. Biru merah. Merah. Saya biru. Aku apa ya? Aduh, apa ya? Aku kalau tiba-tiba disuruh gambar ngeblank tahu. Iya, sama. Apa aja. Ih, bagus banget snowman. Sumpah pertama kali gue ngeliat ini Demi Allah. ini brush pen soalnya Iya, sebenarnya. ini brush pen. Jadi kayak brush tapi bentuknya Bener marker. kayak beras ya? Iya. Jadi tanah. Jadi nasi. Jadi tadi. Iya. Ini bisa buat lettering. Iya. Iya. Kalau kayak gini bagusnya bagus kayaknya buat banget ini. lettering ya. Seelah. Oke, kita Iya. itu 1 menit ya. Bentar dong. Jangan kita dulu mikir dulu apa ya. Udah Apa apa ya? aja, kan sesuai sama yang kalian biasa gambar aja. Ada 1 menit ya. Kayaknya nggak Kecolongan. Ya, kan nanti dihitung. Oh, ya udah. Oke. Udah. 3, 2, 1, go. Aduh, kayaknya nggak sebagus itu deh. Aduh, kayaknya aku jelek banget deh. Maaf ya. Ya, biasanya gitu anak orang pintar kan. Enggak. Kayak, aku nggak belajar lagi sorry ya, tapi Aduh, nilai maaf ya. 90. Brengsek. Tapi emang nggak se ini. Karena kan nggak well prepare ya. Iya. 1 menit, 45 detik lagi. Iya, apaan sih? Segitunya. Ini kayak Master Chef ya Mas ya? Ya kan, ini untuk nunjukin bahwa yang satu bisa gambar atau enggak. Oke. Hah? Ya ampun. Kayaknya kalau diginiin nggak bisa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kasih lihat. Udah. Wah, Ya ampun, dia beneran Burung kan, burung. keren. Keren banget gila. Tak dulu. Madam campur sapi. Enggak. Ya, belum selesai tapi ya oke lah. Template-nya bagus deh. Iya, tuh Iya, lucu banget. Presisi ya. Presisi. Karena udah sering. Iya. Ini baru abstrak. Picasso, Jup. Mantap. Tapi itu lucu banget. Ya, Bagus. oke, Emang kayaknya gue gak bisa gambar. Berarti harus sih kita join karena aku juga nggak bisa Alam gambar. bawah sadar gue tuh selalu akan Gambar burung. Dan burungnya kayak gitu lagi. Dia selalu kayak gini. Gak Tapi pernah dulu papa aku juga ngajarinnya gambar burung terus. Karena ya kayak gampang kan mulai dari sini gitu ya kan. Terus Kayak ini kasih ya. buntut-buntutnya kayak Burung-burung hummingbird gitu Nah, ya. Gak realis tuh, gak realistis. orangnya. Karena temen gue selalu suka sama gambar gue. Naga. iya. Bukan.
Realis. Stop. Dengan urat-urat. Please Nggak, banget. soalnya biasanya kami tuh kalau main ceki kartu, Iya, ya kan, tahu. kalau kecebur, pokoknya nilainya hancur, Iya, kalau kalah. kan digambar 0. Iya. Cuman kan biar menghina, orang gambar titik. Astagfirullah. Nah, kalau aku mau gambar titiknya realis gitu, sampai ada urat-uratnya. Ya sampai ampun. Kayak mana? Ini kan masalah adab ya. Ah itu dia, seniman gak kena hati itu gitu. Adab gitu ya. Aduh sampai batuk. Akhlaknya tolong. Iya, akhlaknya pakai Q ya. Oke, ada lagi ya yang terakhir pengen kalian sampaikan buat teman-teman terutama yang Terima kasih. ngerasa punya bakat dan minat di doodle art atau seni lukis ini atau seni rupa ini. Heeh. Kira-kira apakah sebaiknya bergabung dengan kalian atau gimana caranya kiat-kiat dan tipsnya untuk mengasah skillnya ya gitu. Ada Silakan Ibu Siska. Waduh, Berdua, jangan. berdua. Boleh. Berdua Ya aja. gantian ntar. berdua bareng satu. Ayo, 1, 2, 3, kamu duluan. Duh. Aku duluan. Iya, kamu duluan. Kalau aku pengen encourage teman-teman buat terutama yang ada hobi ke arah menggambar supaya lebih dikembangin lagi karena kita nggak pernah tahu ternyata dari hobi-hobi yang kecil-kecil itu ternyata bisa jadi menghasilkan sesuatu yang lebih besar, entah itu apa namanya pendapatannya atau impactnya kita nggak tahu. Jadi jangan sungkan buat cari komunitas apapun, gak harus doodle art sih, maksudnya banyak banget komunitas di luar sana yang mendukung ke arah menggambar gitu ya. Apalagi kalau misalnya emang purpose-nya mau diseriusin, wah itu bagus banget gitu. Terus jangan biasain ngebandingin. Nah, jangan biasain ngebandingin hasil karya kita sama hasil karya orang, apalagi hasil karya orangnya yang udah bagus banget gitu, yang udah terkenal banget. banget tuh. Udah gak usah bandingin deh. Iya, jangan dibandingin, disimpan aja gambarnya karena itu kan prosesnya kalian Ya, gitu. Betul. Kayak gitu. Ya. Kalau dari Sama sih sebenarnya. Kalau aku kan taunya mostly anak-anak itu sebenarnya malu ya kan, kayak oh gambarnya kayak gini doang gitu ya kan. Kalau malu jangan ditunjukin. Kayak banyak banget yang kayak gitu kan, kayak jangan ditunjukin lah gini-gini, tapi aku di sini sih sebenarnya selalu bilang kayak jangan pernah malu sama proses yang udah kalian jalanin gitu loh. Nah, kayak komunitas-komunitas yang ada sekarang gitu, sekarang menurut aku udah banyak banget ya, komunitas yang memang bisa menjadi wadah kalian gitu. Jangan Jangan berhenti di situ gitu loh, karena orang kalau misalnya ngeliat padahal gambarnya kayak gini doang, kita nggak tahu proses itu akan sampai mana gitu kan. Betul. Akan sebaik apa nantinya gitu loh. Jadi tetap maju aja. gue salah satu orang yang menyesal Maju karena aja. kemudian tidak menekuni menggambar. Jadi itu ternyata bisa jadi banyak hal kalau lo udah jadi orang tua ya, untuk jadi ruang bonding lo sama anak. Benar. Itu bisa. Iya, Itu bahkan iya, bisa iya. kan ya. Nah, itu salah satu hal yang gue sesali adalah ternyata gue tidak menekuni menggambar. Kalaupun mau diambil hal remehnya, itu ternyata bisa buat jadi modal bahan bonding sama anak. Iya. Dan juga bisa juga kayak anak-anak kan kadang-kadang kan ngegambar tembok. Kalau lu Iya. paham soal gambar kan berarti lu akan menyediakan ruangan. Iya, dan sebagainya, gitu. Dulu kakak tapi didukung menggambar Didukung. gitu sama orang tua. Didukung banget. Bahkan Didukung. kayak bokap bilang sekalian aja jadi arsitek. Terus dikasih gambar. Soalnya rumah gue juga yang gambar bokap gue kan. Oh, Gitu. iya. Jadi Padahal udah Sama-sama. bagus banget ya. cuman kayak lucu lebih gampang. Buat teman-teman yang pengen masuk komunitas nih, follow IG Kak. Boleh. Iya, boleh, benar. Iya, jadi kita ada Instagramnya @doodleart_Indonesia sama tergantung regional ya. Kalau kamu tinggalnya di area Tangsel atau Tangerang, Bisa boleh ke follow Tangerang Doodle Art. Kalau stay-nya di daerah Jakarta Raya, boleh @doodleart Jakarta. Bogor ada Bogor. Ada. Bogor Doodle. Bogor Soalnya temen Doodle. gue ada tinggal di Nenggewer. Nama daerah Nenggewer. Itu beneran nama. Benar-benar ada. Oh ya beneran ada. Namanya Nenggewer. Oh, iya maaf ya. Oke, bisa masuk.
bisa masuk ke Bogor Doodle Art. Masuk, Masuk. boleh. Oke, teman-teman semuanya. Iya. Jadi kalau misalkan mau ngeliat karya-karya saya ada di Gambar Jupri. Gambar Jupri itu karya-karya saya. Waduh, Follow. follow Nggak usah ya. follow, lihat-lihat aja. Nggak usah. Biar rame. Nggak usah. _Jupri aja. Tolong anak dia aja ramaikan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Oke. Dani, Kak Siska. Makasih atas, banyak, Kak. informasi dan Terima kasih masukan-masukan banyak. tentang dunia doodle. Dan juga buat teman-teman semuanya yang penasaran sama komunitas lain gitu, kayak misalkan komunitas patung, ada pembuat Komunitas kendi, pembuat pagar, itu. Iya siapa tahu ada. baja ringan Indonesia. Iya benar. Klub Banci Bas Betut. Oke, nah, teman-teman semuanya bisa Kayak mana? langsung DM kita dan kasih tahu linknya biar kita bisa undang. Oh. Jadi, terima kasih wow. sudah menonton sampai sekarang. Kami undur diri, saya Jupri Saya Koce. dan ini teman-teman Doodle Art. Kemana ini, Terima Siska? kasih sudah nonton. Dan ngomong. Ya. Dadah. Thank you.